Perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, taubat nasuh. Bagaimana cara taubat nasuha? Mandi taubat. Ustaz Somad, cemana mandi taubat? Macam mandi wajib. Cemana mandi wajib? Tak tahu mandi wajib? Tidak. Anak berapa? 3. Mandi wajib basah semua. Basah semua, mana yang duluan dibasahi Pak Ustaz? Terserah. Kalau salto ke Kuansing, kepala dulu. Itu di Kuantan, balas. Apalagi kalau di tengah sungai, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Habis itu apa lagi Pak Ustaz? Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis itu minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah baik hubungan sama Allah, maka perbaiki hablum minan nas. Seandainya saya tak diundang Pak Bupati, maka saya tak ketemu dengan Pak Kajari, saya tak ketemu dengan Pak Kemenak, saya tak ketemu dengan Ibu Dharma Wanita. Sebenarnya kehadiran saya kemari adalah menyambung balik tali silaturahim supaya masuk Ramadan kita suci bersih. Yang ketiga, siapkan banyak-banyak duit untuk sedekah di bulan Ramadan. Masak kolak, masak gulai, masak cendol, masak macam-macam, bagikan ke anak yatim fakir miskin. Man fattara shaiman, siapa yang bagi puasa bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala macam orang yang puasa, tapi dia tetap berpuasa. Banyak juga orang rajin buka puasa, kasih. Bapak tak puasa? Enggak, ngasih bukaan aja. Yang keempat, siapkan Quran. Untuk guna Quran itu apa? Supaya nanti bulan Ramadan baca Quran kalau tadarus itu kita siap dikritik orang. Baca Pak. Bukan ju, bukan ju. A'udzu billahi minas syaiton, bukan syaiton. A'udzu billahi minas syaiton. Merajuk, tutup Quran balik. Namanya tadarus itu meluruskan. Ustaz Somad dulu baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah bacaan Ustaz. Berani kalian ngeritik saya? Tak tahu kan saya ini siapa? Saya ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, 6 tahun saya di Arab. Berani kalian ngeritik saya? Ustaz, kalau cuma lama di Arab, untung lebih lama lagi Ustaz. Kalau cuma lama di Arab, Abu Jahal, Abu Lahab itu lahir di Arab. Orang Arab, minuman air zam-zam, mati masuk neraka jahanam. Yang dinilai itu bukan kau lahir di mana, yang dinilai itu bukan kau lama di mana, yang dinilai itu adalah illalladzina amanu iman wa amilus sholihat, bukan somat. Apa beda tarawih 20 rakaat dengan 8 rakaat? Kalau 8 rakaat, rakaatnya lah. Kalau 20 rakaat, rakaatnya. Itulah bedanya. Kalau cuma menjawab macam itu, kami pun bisa Pak Ustaz. Yang 8 rakaat tarawih tambah witir 3 Nabi Muhammad. Pada masa Umar bin Khattab dipanggilnya imam namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay, sini sebentar. Kau jadi imam, tapi jangan kau buat 8. Umar tak sanggup. Buat 20 rakaat tambah witir 3, 23. Kenapa Ubay membuat 23? Tak sanggup 8. Kenapa 8 tak sanggup? Nabi 8 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Makanya Ubay dibuat 1 malam 1 juz. Oleh sebab itu tarawih itu kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Jangan kelahi lagi masalah ini. Yang sholat 11 rakaat sah, yang 23 rakaat sah. Kalau kelahi yang 23 dengan 11, yang ketawa yang tak sembahyang. Kenapa mereka di masjid kelahi? Gara-gara 23 sama 11. Untung kita tak sembahyang. Terlepak kepala 6. Pak Ustadz, jika wanita muslim melakukan perjalanan jauh tapi dia dalam keadaan puasa, di tengah perjalanan dia mabuk, apakah batal puasanya? Muntah yang disengaja batal. Allahu Akbar.
Arti ini artinya kau yang pertama dan terakhir. Karena tahu nanti ibu ditanya sama bapak, bapak ditanya sama ibu, kenapa bapak tadi foto gini? Kau lah yang pertama dan terakhir adiknya. Kalau kebetulan ada istrinya, kalau istrinya tak ada ditanya orang, kenapa kau gini? Baru satu. Sampai mana tadi? Hah? Kalau sengaja dikorek muntah batal, tapi kalau naik mobil mual dia. Bang, jangan dekat sini bang, jangan kenal. Aku asal nengok muka abang mau muntah. Sedihnya. Awak sangka dia selalu nengok mau sama awak. Awak mau dia mau. Awak mau sama dia mau muntah. Buat. Apa sah puasa kita jika gosok gigi di siang hari? Gosok gigi dari mulai habis subuh sampai azan zuhur boleh. Tapi kalau sudah tergelincir matahari makruh. Apalagi pakai odol yang mentol. Sebelum gosok gigi lemas, begitu selesai gosok gigi bersalju dan berbunga. Maka sebaiknya gosok giginya sehabis makan sebelum azan waktu imsak. Gosok bersih. Kalaupun mau gosok tidak batal. Tapi ada ustadz yang mengatakan gosok gigi batal. Gosok gigi sambil minum teh es. Gosok gigi tidak batal kan? Kumur-kumur Pak Ustadz, kumur-kumur yang biasa tak batal. Tapi kumur-kumur yang mughalat yang melampau bisa batal. Mana contohnya? Sikit lagi mas. Bagaimana cara ibadah sholat dalam pesawat? Bagaimana menentukan arah kiblat? Panggillah pramugari. Hai, boleh abang numpang tanya kiblatnya di mana deh? Cari aja sendiri gitu. Goncam pramugari. Pak, bapak kiblatnya di sana. Cara wuduknya di mana? Tayamum. Sapu dinding pesawat tuh. Nah, pukul, tepukkan ke wajah sekali. Habis itu ke tangan sekali. Tidak pakai kumur-kumur. Yang kalau dimasukkan debu itu kumur. Satu tayamum untuk satu sholat. Duduklah di pesawat. Allahu Akbar. Waktu rukuknya agak bungkukkan badan. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Saya melihat penumpang naik pesawat pakai baju kaos, pakai celana jeans, pakai earphone gaya metal. Saya tengok ini anak nih pasti dajjal nih. Pakai baju kaos, pakai celana jeans, gaya metal. Tiba-tiba dibukanya earphone-nya, digulungnya, diletakkannya di balik kursi, lalu diusapnya itu kursi, dia pun sholat. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Betapa aku sudah suuzon. Memang casingnya casing metal, tapi signalnya iman. Lebih baik orang casing metal tapi signal iman daripada baju koko isi setan. Waktu saya belanja pakaian, di samping saya ada bapak-bapak tua mencuri pakaian. Saya bingung mau teriak maling, bapak itu sudah tua. Sedangkan saat itu kondisi ramai, hingga saya membiarkannya. Apakah saya salah Pak Ustadz? Jangan teriak kuat-kuat, pelan-pelan aja. Maling. Tangkap tangan bapak itu, bawa ke pemilik. Karena kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robak dengan tangan. Kalau tak sanggup, fabilisani, dengan lidah. Kalau tak sanggup, fabiqalbi, mendiamkan berarti diam melihat kebatilan. As-sakitu 'anil 'abd syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang budaya pacu jalur yang rutin diselenggarakan masyarakat Kuansing di setiap tahun? Al-aslu fil asya al-ibahah. Melakukan suatu perbuatan itu hukumnya boleh. Semua perbuatan boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kumpulkan sampan panjang, berkumpul anak-anak muda lalu berlomba. Di mana letak haramnya? Oh, judi Pak Ustaz. Judi itu kalau semua peserta mengumpulkan duit, lalu duitnya itu yang dibagikan ke pemenang, itu judi.
Tapi kalau hadiah dari Pemda atau sponsor atau ada pengusaha atau dari APBD, maka dia tidak judi. Di mana letak haramnya? Karena orang yang pacu jalur itu pakai celana pendek, kasih dia celana panjang. Karena orang yang pacu jalur itu tidak sholat, buat dia pacu jalur dari jam 8 pagi sampai zuhur, supaya jangan sampai dia tak sholat. Di mana letak haramnya? Karena orang pacu jalur itu pakai dukun, jangan pakai dukun lagi. Cukup bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Islam tidak menghilangkan budaya. Budaya pacu jalur bagus. Nabi menyuruh, alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, warimaya, memanah, warukubul oil, naik kuda, itu olahraga. Berenang, memanah, naik kuda. Naik kuda mahal. Satu ekor kuda sekarang 70 juta. Itu pun kuda-kuda yang tua udah hampir pensiun. Memanah mahal, pacu jalur, olahraga, badan sehat, bersih, kan dekat sungai, habis berkeringat mandi langsung. Jadi yang haram-haramnya dibuang. Ini banyak orang menghilangkan budaya. Budaya tidak bisa dihilangkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Apa itu tarekat? Tarekat artinya cara. Cara apa? Cara berzikir mengingat Allah. Kebetulan yang menyusun zikir namanya Bahauddin Naqsyabandi, maka disebut tarekat Naqsyabandiyah. Kebetulan yang menyusunnya nama Abu Hasan Sazili, namanya tarekat Saziliyah. Kebetulan yang menyusunnya namanya Ahmad Badawi, nama tarekatnya Ahmadiyah. Kebetulan yang menyusunnya namanya Abdullah Sattari, namanya tarekat Sattariyah. Kebetulan yang menyusun namanya Abdul Qadir Jailani, nama tarekatnya Qadiriyah. Itu cara berzikir. Ustadz ini mengajarkan Qadiriyah, ya ikut Abdul Qadir Jailani. Ustadz ini mengajarkan Naqsyabandiyah, ya ikut Naqsyabandi. Ustadz ini mengajarkan tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, disusun oleh Syekh Khatib Sambas. Cara berzikir. Ustadz, apakah jamaah tabligh itu sesat? Di mana letak sesatnya? Karena orang banyak bilang begitu. Jamaah tabligh sesat karena berjubah, Nabi pakai jubah. Jamaah tabligh sesat karena berjenggot, Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh sesat karena bersorban, Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh sesat karena selalu ngajak kami sholat. Hah? Asal mau azan diketuknya pintu rumah kami. Pak, ayo sholat Pak. Jangan ajak saya. Kamu belum lahir saya sudah sholat. Pandai pula kamu ngajak saya ya. Rupanya orang ini angkuh sombong. Yang mengajak ke rumah-rumah itu siapa? Itulah jamaah tabligh. Abdul Somad ini menceramahi orang yang udah baik-baik. Ini yang di depan saya ini baik-baik semua kan? Yang di belakang saya pun baik juga. Ini orang baik semua nih. Tapi ada orang yang tak baik, yang belum pengajian, yang di meja gaplet, meja domino, meja biliar. Itu yang ngajak siapa? Jamaah tabligh. Preman, tegap, rotot, betatu. Datang jamaah tabligh, dipukulnya tatu ular kobra. Pak, ayo sholat, nanti bapak mati. Ini tatu ini makan cacing tanah. Ketakutan preman, obatnya. Bid'ah itu apa Pak Ustaz? Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itulah bid'ah. Perbuatan tidak ada dalilnya, bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh membid'ahkan orang. Jangan baca Yasin malam Jumat. Jangan baca Yasin malam Jumat karena perbuatan itu bid'ah. Lu baca Yasin kok bid'ah? Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran kenapa bid'ah? Kenapa dibaca malam Jumat? Karena hadis menyuruh man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Malam Jumat itu malam apa tak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Bagusnya tiap malam. Karena tak sanggup tiap malam, pilihnya malam Jumat. Malam Jumat pun tak bisa, mati aja lah. Jangan lupa subscribe, like, and share.